Selamat pagi, ada damai. Saya senang bisa ketemu lagi lewat Zoom dan mungkin tatap muka hari Minggu. Dan saya sangat bersyukur karena ada kesempatan ini untuk membagikan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dari Filipi pasal 2, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih atas kesempatan ini untuk melihat dan belajar, merenungkan firman Tuhan yang benar. Tolong menguatkan hamba-Mu dan saya minta Roh Kudus untuk memimpin dan bicara kepada hati kami. Kami berdoa dan menyerahkan waktu ini dalam tangan Tuhan dan berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan satu cerita sedikit. Ada seorang bapak yang membawa sebuah bagian kaca kemana saja ia pergi. Dia pakai kaca ini untuk menolong dia mengambil keputusan. Keputusan tentang masa depannya dia pakai kaca ini. Keputusan menilai orang lain. Orang ini baik atau tidak baik. Dia pakai kaca ini. Keputusan tentang pasangan hidup. Dia pakai kaca ini. Bisa dikatakan bahwa bagian kaca ini ajaib. Dengan kekuatan yang spesial. Bapak ini selalu senang dengan keputusannya. Berdasarkan kaca ini. Tetapi ada masalahnya. Banyak orang lain tidak senang sama sekali dengan keputusan Bapak itu berdasarkan kaca itu. Dan banyak orang miskin diinjak oleh Bapak ini karena dia pakai kacanya. Ada perempuan yang disalahgunakan oleh Bapak ini karena dia pakai kacanya. Ada bapak-bapak lain yang merasa diabaikan, disepelekan oleh bapak ini karena dia pakai kacanya. Apa masalahnya? Dan kenapa bapak ini sangat senang dengan keputusan berdasarkan kaca itu, tetapi orang lain, sebenarnya semua orang lain sedih atau marah atau merasa kurang baik. Masalahnya adalah macam kacanya. Jika bapak itu membawa dan memakai kaca jendela, pasti dia bisa melihat masalah orang lain dan bisa menolong dan tidak mengabaikan. Tetapi kaca jendela tidak dipakai. Bapak ini memakai kaca cermin untuk mengambil keputusan. Jadi setiap keputusan yang dibuat olehnya dibuat untuk menyenangkan diri sendiri karena dia kira hanya dia yang penting. Karena hanya dia dilihat dalam cermin itu. Nah, cerita ini agak ekstrim. Tetapi kita akan dengar pesan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 yang akan membantu kita memeriksa diri. Apakah kita melihat orang lain memakai kaca jendela atau kaca cermin? Tema untuk khotbah ini adalah menjadi jendela bukan cermin. Memikirkan orang lain lebih dahulu. Kita akan melihat jawabannya untuk 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa seharusnya menjadi sifat kita? Apa seharusnya menjadi sifat kita? Yang kedua, apa seharusnya menjadi sikap kita? Dan yang ketiga, siapa seharusnya menjadi teladan kita? Mari kita melihat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca
saudara ikut Alkitab masing-masing. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pertanyaan pertama dari teks ini adalah apa seharusnya menjadi sifat kita. Paulus mendasari pesan ini pada realitas yang sudah ada di jemaat Filipi. Kita membaca dalam ayat yang pertama sampai pasal yang pertama ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ayat yang pertama dan ayat yang kedua dalam Filipi pasal 2 lanjutkan pikiran itu. Sudah ada realitas yang baik di situ di jemaat Filipi. Sudah ada sifat yang baik. Ada nasihat dalam Kristus. Maksud Paulus ada hiburan dalam Kristus. Kata aslinya berarti hiburan. Ada penghiburan kasih. Kita mengasihi oleh karena kita dikasihi oleh Yesus. Dan oleh karena kasihnya bagi kita. Kita berdiam dalam Kristus dan kasih Kristus berdiam di dalam kita. Jadi di dalam itu ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Koinonia kata aslinya. Ada kesatuan. Ada persekutuan yang intim, yang berarti. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Jemaat Filipi sangat saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan. Kasih mesra ini adalah itu kasih yang ada di dalam perutnya. Dan belas kasihan itu berasal dari Roh Kudus dan persekutuan kita dengan Roh Kudus. Jika semua sifat ini ada dan ada asumsi itu ada oleh Paulus, maka kita semakin satu, semakin sepikir, semakin sejiwa. Apa maksudnya? Kasih yang sama, tujuan yang sama, fokus yang sama. Apakah kita akan selalu setuju? Sama sekali tidak. Tetapi kita akan bekerja dan melayani dengan tujuan yang sama, dipimpin oleh Roh Kudus bersama-sama dan memuliakan Tuhan yang sama. Pikiran yang sama ditulis oleh Paulus
atau dijelaskan oleh Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Efesus 4 ayat 1 sampai 6, Paulus mengatakan, "Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua." Jadi satu di dalam Kristus, satu di dalam Allah Bapa, satu bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi dan kepada kita, jangan puas dengan keadaan sekarang. Mungkin jemaat kita sehat, mungkin ada persekutuan yang baik. Lanjut. Jangan kira sudah cukup, sudah baik. Tetapi sempurnakan sukacitaku, katakan Paulus. Artinya maju, lanjut, bertumbuh, berkembang, selalu menjadi semakin seperti Yesus. Yesus ada di puncak, kami harus mendaki gunung itu sampai ke Yesus. Lanjut. Di mana sumber sejiwa, sepikir, dan satu kasih dan lain-lain? Berasal dari persekutuan dengan Kristus dan Roh Kudus. Semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, semakin tujuan kita satu. Jadi jelas sekali apa seharusnya menjadi sifat kita. Kita mau menjadi sebuah jemaat yang saling mengasihi. Kita mau menjadi sebuah jemaat yang sepikir dengan tujuan yang sama, yaitu meninggikan nama Yesus Kristus. Dan kita mau menjadi sebuah jemaat yang berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Tetapi bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah apa seharusnya menjadi sikap kita. Yang pertama, apa seharusnya menjadi sifat. Sekarang sikap. Oleh karena identitas dan persekutuan kita disatukan dalam Yesus, dalam Roh Kudus, seharusnya kita harus berfokus kepada orang lain lebih dahulu, menjadi jendela bukan cermin. Apa seharusnya mempengaruhi sifat kita, keputusan kita, dan tindakan kita? Bukan promosi diri, ini cermin, tetapi sikap rendah hati, jendela. Lihatlah ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dalam ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh ada kata dasar yang sama dipakai dalam bahasa aslinya. Pujian yang sia-sia, ayat yang ketiga, dan mengosongkan dirinya. Kata dasar itu keno. Ayat 3 membahas tentang sikap yang sia-sia atau kosong. Melainkan harapan kita adalah menjadi sama seperti Yesus yang mengosongkan dirinya. Kita harus berubah. Jadi kalau kita mementingkan kepentingan kita sendiri lebih dahulu, itu kosong. Itu keno, itu sia-sia. Tetapi kalau kita ikut teladan Yesus, apa yang dibuat Yesus, dia mengosongkan dia. Biasanya ada kecenderungan untuk mencari pujian, promosikan diri, cari status, gengsi, hormat, pegang cermin. Itu untuk siapapun kecenderungan. Kita semua ada kecenderungan untuk mencari kepentingan sendiri, untuk mempromosikan, untuk cari hikmat.
cari hormat. Tapi Yesus, walaupun dia tidak usah berusaha menjadi setara dengan Allah karena dia Allah, dia tetap siap untuk mengosongkan dirinya. Kita bisa membandingkan sikap rendah hati dengan sikap mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kita kasih nama ya kepada sikap ini. Rendah hati kita kasih nama Jen. Namanya Jen, jendela. Dan untuk mencari kepentingan sendiri, kita kasih nama cermin. Ya, jadi chair itu cermin, Jen itu jendela. Nah, kita lihat perbedaan. Jen, jendela, melihat keluar kepada orang lain, berfokus kepada orang lain. Chair melihat ke dalam. Ini jelas dalam ayat yang keempat. Saya baca lagi. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, ini chair, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini Jen. Jen mau mempromosikan orang lain. Chair mau mempromosikan diri. Jen adalah buah kasih dari Roh Kudus. Chair tidak memiliki kasih. Jen mencari sumbernya, kekuatannya dalam kemenangan Yesus di Taman Getsemani yang menjadi teladan. Chair mencari sumbernya dalam kegagalan dalam Taman Eden. Jen memandang orang lain lebih dahulu lewat jendela. Chair memandang diri dalam cermin. Chair adalah sikap yang sia-sia, keno. Tetapi Jen adalah yang utuh dan lengkap dan semakin sempurna. Jadi pasti kita harus mencari sikap rendah hati, bukan mementingkan diri. Kita harus menjadi teman dengan Jen, bukan Chair. Inilah soal pikiran. Dan pikiran yang baik, yang sempurna, yang sehat ditemukan di mana? Di dalam teladan Yesus. Inilah pertanyaan yang ketiga. Sebelum kita melihat jawabannya, mari kita menggali ayat yang kelima lebih dalam lagi. Ayat yang kelima mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Terjemahan ini baik sekali. Karena kata yang dipakai dalam bahasa aslinya susah diterjemahkan. Sebenarnya ada kata yang artinya ada tempat bagian tubuh yang mengelilingi jantung. Konsep dalam dunia Yunani baik terkait dengan pikiran kita maupun juga terkait dengan perasaan kita. Dengan kata lain, sikap ini melibatkan seseorang secara utuh. Sikap, keputusan, pikiran, proses pemikiran, sifat, perasaan, dan lain-lain. Jadi kita secara utuh harus ikut teladan Yesus. Inilah jawaban pertanyaan yang ketiga. Apa seharusnya menjadi teladan kita? Atau siapa seharusnya menjadi teladan kita? Pasti teladan kita adalah Yesus. Di dalam bagian ini ada kristologi yang sangat tinggi di ayat yang 6 sampai 11. Mungkin bagian ini adalah suatu himna, lagu dalam liturgi gereja pada abad yang pertama. Apa yang bisa dipahami tentang Yesus dan teladannya dari dalam ayat ini? Mari kita membaca bagian ini lagi. Saya mau membaca lagi karena ini penting sekali. Dan lebih baik saya mendorong Bapak Ibu saudara-saudara untuk menghafal pasal 2 ayat 1 sampai 11, paling sedikit 6 sampai 11.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mengosongkan dirinya tidak berarti dia menolak atau mengabaikan keilahiannya pada waktu dia menjadi manusia sampai ke salib. Itu berarti dia menghentikan sementara haknya untuk kemuliaan. Seperti dia menutupi kemuliaannya sementara. Kalau kita bisa lihat Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 menjelaskan hal ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini menarik. Yohanes mengatakan bahwa kita bisa melihat kemuliaan, tetapi bukan kemuliaan yang maksudnya Paulus di sini atau maksudnya Matius pasal 4. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan dirinya. Yesus mencerminkan kemuliaan Allah. Dia menyatakan Allah sebagai manusia, 100% Allah, 100% manusia. Matius pasal 4 membahas tentang pencobaan Yesus. Iblis mencobai Yesus, menggodai Yesus, supaya Yesus ambil hak sebagai anak Allah, hak sebagai Allah yang mulia, sebelum dia disalibkan. Berarti iblis mau Yesus ambil hak itu sebelum dia menderita. Kalau dia ambil hak itu dan buat batu menjadi roti, berarti dia tidak siap untuk pergi ke salib. Ini berkaitan dengan kemuliaan dan hak dipromosikan atau hak pujian. Yesus ditinggikan oleh Allah setelah dia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana kita? Ini ajaran Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 21 sampai 28. Itu sudah dibaca, saya tidak akan membaca lagi. Tetapi ingat itu, Yohanes dan Yakobus dan ibu mereka minta tempat khusus dalam kerajaan Yesus, sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan Yesus mengatakan, jangan, ini bukan hakku untuk memberikan itu, tetapi apakah mereka siap untuk minum dari cawan yang nanti aku minum, atau dibaptiskan dengan baptisan yang aku dapat. Dan dia mengatakan, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan membesar
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Paulus katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Paulus tidak mengatakan sesuatu yang baru. Dia menulis sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Yesus sendiri. Kalau kita mau menjadi pengikut Yesus, kita harus ikut teladannya. Dia menjadi hamba sampai memberikan nyawanya bagi manusia. Dalam proses menjadi manusia, itu boleh dianggap cukup sebagai teladan rendah hati. Oke, cukup. Dia menjadi manusia cukup, tetapi tidak sampai ke situ. Yesus menjadi manusia, tetapi dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kata morphe ada di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, artinya rupa, dalam rupa Allah, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Tidak berarti sepertinya, tetapi secara ontologis dia Allah dan dia menjadi manusia, betul-betul manusia dalam esensinya. Tapi kealahannya tidak berhenti setelah dia menjadi manusia. Dia dengan sengaja mengosongkan dirinya, menutupi kemuliaannya, sisihkan haknya sebagai anak Allah yang ilahi. Yang paling tinggi mengambil status orang yang paling rendah. Apa artinya taat sampai mati? Ketaatan Yesus sampai mati adalah soal ketundukan secara sempurna kepala Allah Bapa dan kehendaknya. Puncak ketaatan Yesus adalah kayu salib. Yesus membahas ini dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Yohanes pasal 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yesus membahas tentang tugasnya. Ini pekerjaannya untuk mencari orang yang hilang, orang yang tersesat. Dan pasal 5 ayat 30. Dia taat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dan diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus menjelaskan, aku taat kepada Bapa. Aku menjadi manusia, aku akan taat dan taat sampai mati. Itu Matius pasal 26 ayat 42. Yesus berdoa, dan bukan kehendakku Tuhan, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Dia taat sampai mati. Ini bisa dijelaskan dipelajari dalam Ibrani, karena Ibrani menjelaskan itu dalam pasal 2 dan sampai pasal 5. Kalau saudara-saudara nanti Bapak Ibu mau membaca Ibrani 2 khususnya ayat 9 sampai 11 dan pasal 5 ayat 7 sampai 10, Yesus itu dijelaskan Yesus taat, dan ketaatan itu disempurnakan karena dia taat sampai mati. Inilah teladan kita. Dan apakah kita cukup berani untuk mempromosikan diri padahal Yesus siap menjadi hamba?
merendahkan dirinya, dan taat sampai mati. Apa upah Yesus untuk ketaatan ini? Ayat yang ke-9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apa nama itu? Siapa nama itu? Nama yang di atas segala nama, itu nama Yahweh. Di dalam perjanjian lama, itu nama yang tidak diucapkan. Itu nama di atas segala nama. Dan Yesus dinyatakan sebagai nama itu, dan yang menyatakan nama itu kepada kita. Paulus membuat ini lebih jelas dalam ayat yang ke-10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada yang bumi, di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesaya 45 ayat 23 mengatakan ini. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Nah, ini Allah bicara, Yahweh bicara. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Luar biasa. Jadi pada waktu Paulus berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, Kurias, dalam pikiran Paulus itu Yahweh bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa Tuhan kita. Dia setara dengan Tuhan. Dia adalah Allah, tetapi dia mengosongkan diri. Dia menjadi manusia serupa dengan hamba dan taat sampai mati, sampai ke kayu salib. Dia mengosongkan diri, dia merendahkan diri. Dia menjadi contoh yang tertinggi mengenai itu. Jendela selalu memikirkan tentang orang lain. Bagaimana kita? Dari satu sisi tidak mungkin kita mampu ikut teladan Yesus. Kenapa? Karena dia Allah yang mengosongkan diri. Saya bukan Allah. Saudara bukan Allah. Tetapi dari satu sisi lain, seharusnya kita ikut teladannya. Karena jika Yesus siap mengosongkan dirinya dan mementingkan orang lain lebih dahulu disalib, dan memandang orang lain dengan bukan chair, pasti kita juga harus ikut pikiran dan perasaan dan teladan ini secara utuh, dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa. Saudara-saudara, saya mau bertanya beberapa pertanyaan untuk kita sebagai pertanyaan memeriksa diri. Saya minta saudara-saudari untuk tutup mata dalam sikap berdoa, dan kita ambil waktu untuk memeriksa diri dengan pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana saya menjadi chair dan bukan Jen? Bagaimana saya mementingkan diri dan mencari puji-pujian yang sia-sia dan tidak mencari kepentingan orang lain lebih dahulu? Ambil waktu dan tolong mengaku ini kepada Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya, apa yang bisa dipelajari dari teladan Yesus?
Dan berkaitan dengan itu, bagaimana saya bisa mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan saya? Apa yang seharusnya berubah? Kebiasaan apa yang harus berubah? Pertanyaan ini, bagaimana hal ini boleh diterapkan dalam hubungan saya sebagai seorang teman, sebagai seorang suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai seorang pemimpin? Bagaimana hal ini boleh diterapkan? Dan yang terakhir, apakah saya menghindari penderitaan demi nama baik atau gengsi? Yesus tidak menghindari, dia menerima penderitaan untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih. Tuhan sangat luar biasa. Yesus mengosongkan diri. Dan kami sering mementingkan diri sendiri. Kami mengaku itu. Kami sering seperti Cher, bukan Jen. Tolong kami untuk ikut merenungkan teladan Yesus. Ikut teladan itu supaya kami sebagai jemaat bisa bertumbuh semakin satu dalam tujuan dan sejiwa, sehati untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.